Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan kami memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami pula meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami memohon ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan-keburukan yang ada pada jiwa-jiwa kami. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan-keburukan amalan-amalan kami. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demi Allah tiada satupun makhluk di dunia ini yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demi Allah sesungguhnya tiada satupun makhluk di dunia ini yang dapat memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Azza wa Jalla. Dan kami pula bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah selayaknya bagi kami untuk meneladaninya. Saudara-saudaraku seiman dan seperjuangan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas sharing tentang kitab Hadits Arba'in An-Nawawi. Sebelum kita memasuki hadis-hadis yang akan kita pelajari, selayaknya kita ingin mengetahui terdahulu siapa sebenarnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Tujuannya agar kita lebih dekat, agar kita bisa merasakan, apa yang ia perjuangkan, sehingga kita dapat mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama lengkap Imam Nawawi rahimahullah adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Mira atau Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi. Sebagian orang menyangka bahwasanya Al-Hizami di sini dinisbahkan kepada Hizam bin Hakim bin Hizam, sedangkan Hizam bin Hakim bin Hizam ini adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pendapat ini keliru atau salah. Yang benar Hizam adalah salah satu nama kakeknya yang menetap di Al-Jaulan, di daerah Nawa. Adapun An-Nawawi berasal dari nama sebuah kota, yaitu Nawa. Imam Nawawi rahimahullah lahir dan besar di kota Nawa. Beliau rahimahullah tinggal di sana selama 28 tahun, sehingga beliau rahimahullah dinisbahkan kepada kota tersebut. Orang yang menetap lama di sebuah daerah maka bisa dinisbahkan ke daerah tersebut. Nah, seperti halnya kita di Indonesia, itu bisa kita nisbahkan diri kita ke tempat kelahiran kita. Bahkan seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, bahwasanya orang yang menetap di suatu kota selama 4 tahun saja, maka ia bisa dinisbahkan kepada kota tersebut. Nah, seperti misalnya di Indonesia ada Al-Bantani, Al-Sirboni, Al-Lomboki, dan seterusnya. Nah, ini nisbah kepada suatu kota. Para ulama memberi para ulama memberi lakop terhadap Imam Nawawi. Lakop ini bisa diartikan dengan julukan, ya, para
ulama memberi julukan kepada Imam Nawawi dengan julukan Muhyiddin atau sebagai penghidup agama. Karena kita mengetahui Imam Nawawi seumur hidupnya hanya belajar dan menuntut ilmu dan juga berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan laqab gelar ini biasa digunakan oleh seorang ulama saat itu. Akan tetapi Imam Nawawi rahimahullah tidak menyukai diberi laqab atau gelar ini. Beliau rahimahullah berkata, "La aj'alu fi halli man laqabani Muhyiddin." Aku tidak menghalalkan orang-orang yang memberikanku laqab Muhyiddin. Dan ini adalah sebagian dari sikap Imam Nawawi, yaitu ketawaduannya. Nah, tawadhu ini lawan dari al-kibr. Al-kibr seperti yang kita ketahui maknanya adalah batarul haq dan ghamtun nas. Batarul haq itu adalah menolak kebenaran. Nah, sedangkan sifat tawadhu ini adalah menerima kebenaran, menerima nasihat dari siapapun. Ketika ia menasihati kita dengan sesuatu yang ma'ruf. Ungdur ma qala wa la tandur man qala. Jadi lihatlah apa yang ia katakan, jangan pernah lihat siapa yang berkata. Bisa jadi kita dinasihati oleh orang-orang yang mungkin bagi kita buruk. Namun ketika nasihat tersebut baik bagi diri kita, maka tidak ada salahnya ketika kita harus mengikutinya. Kemudian ghamtun nas. Ghamtun nas itu adalah menghinakan atau merendahkan manusia. Nah, dari sifat tawadhu ini ada lawannya, yaitu merasa diri kita tidak lebih baik daripada orang lain. Karena dengan bersikap tawadhu ini bisa meningkatkan kualitas diri kita sendiri, sehingga kita bisa introspeksi diri setiap harinya, setiap waktunya. Karena kalau sudah ada dalam diri kita merasa lebih baik daripada orang lain, merasa sudah cukup ilmunya, maka kita akan berhenti, kita akan stuck sampai di situ belajarnya. Tidak ada perbaikan dalam diri kita. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah salah satu ulama yang tidak menikah karena disibukkan dengan ilmu. Nah, Imam Nawawi ini salah satu ulama kita yang tidak menikah karena beliau disibukkan dengan ilmu. Tapi kalau ada zaman sekarang yang mengatakan saya tidak menikah karena disibukkan dengan ilmu, ini kita tidak bisa terima. Kenapa tidak bisa kita terima? Karena jelas jauh beda. Imam Nawawi disibukkan dengan ilmu dan dibuktikan dengan karya-karyanya yang begitu banyak dan begitu luas. Namun orang zaman sekarang yang tidak menikah itu biasanya alasannya takut untuk biaya hidup dan lain sebagainya. Kemudian lalu mengapa beliau dikunyah atau dijuluki dengan Abu Zakaria? Hal ini karena kunyah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memanggil seorang anak kecil dengan kunyah Abu Umair. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nah, di sini kunyah adalah sebuah julukan. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan pula bahwa kunyah ini hukumnya mustahab atau dibolehkan dan disukai meskipun ia tidak memiliki anak. Bahkan beliau pernah berkata, "Wa yustahabbu takniyatu ahlil fadli minar rijali wan nisa'i sawa'un kana lahu waladun am la, wa sawa'un kuniya bi waladihi am bi ghairihi, wa sawa'un kuniya ar-rajulu bi abi fulan au bi abi fulana, wa sawa'un kuniyatil mar'atu bi ummi fulan au ummi fulana." Dan disukai atau mustahab memberikan kunyah kepada lelaki atau wanita yang memiliki keutamaan, baik ia memiliki anak ataupun tidak, baik kunyah dengan anaknya atau selainnya, baik seorang lelaki diberi kunyah dengan Abu Fulan, nama anak laki-laki, atau Abu Fulana, nama anak perempuan, atau seseorang wanita diberi kunyah dengan Ummu Fulan atau Ummu Fulana. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap istrinya tercinta, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dengan kunyah Ummu Abdillah. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ala taktanin, tidakkah engkau berkunyah wahai Aisyah?" Kemudian Aisyah menjawab, "Biman aktani, dengan nama siapa aku akan berkunyah?"
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iktani bibniki Abdullah," yakni Ibnu Zubair. Berkunyahlah dengan nama keponakanmu Abdullah, yaitu Abdullah bin Zubair. Nah, akhirnya Aisyah berkunyah dijuluki dengan Ummu Abdillah. Ini kunyah dari Rasulullah SAW terhadap istrinya. Kemudian tanggal lahir dan wafat Imam Nawawi rahimahullah. Kita mempelajari dan kita ingin mengetahui tanggal lahir tersebut semata-mata hanya ingin mengambil pelajaran dari perjalanan hidupnya dalam hal kebaikan menuntut ilmu. Bukan berarti kita ingin merayakan kematiannya atau tanggal lahirnya. Imam Nawawi rahimahullah meninggal dalam usia yang sangat muda, yaitu kisaran 45 sampai 46. Beliau lahir di bulan Muharram pada tahun 631 Hijriah atau 1233 Masehi di Nawa. Dan beliau meninggal pula atau wafatnya di bulan Rajab pada tahun 676 Hijriah atau 1277 Masehi di Nawa juga. Nah, jadi Imam Nawawi ini sifatnya atau karakternya, dia dilahirkan di suatu tempat, kemudian menuntut ilmu di banyak tempat, dan kembali ke tempatnya yang mana ia dilahirkan. Kemudian perjalanan Imam Nawawi dalam menuntut ilmu, dan dari sinilah kita akan mengambil banyak ibrah dari beliau. Imam Nawawi rahimahullah adalah sosok yang tidak pernah menyia-nyiakan waktunya, baik di waktu siang maupun malam harinya. Ia selalu menyibukkan dirinya dengan mengulang-ulang ilmu yang diperoleh, baik ketika menetap ataupun ketika dalam perjalanan. Al-waqtu athmanu minadz zahabi. Sesungguhnya waktu ini lebih berharga daripada emas. Prakteknya seperti yang dilakukan Imam Nawawi. Al-waqtu kasayf. Sesungguhnya waktu ini bagaikan pedang. In lam taqta'hu qata'ak. Dan kalau seandainya kita tidak memotongnya, maka waktu yang akan memotong kita. Dan kalau seandainya kita tidak memanfaatkan waktu tersebut, maka waktu yang akan memanfaatkan kita. Kekosongan yang kita lakukan, kekosongan yang kita lalui bersama, kalau tidak diisi dengan kebaikan, maka keburukan yang akan mengisi kekosongan tersebut. Karena di dunia ini hanya ada baik dan buruk, surga dan neraka. Setiap tindakan yang kita lakukan, setiap perkataan yang kita lakukan akan kembali ke hal tersebut, baik buruk, surga dan neraka. Begitu juga masalah waktu. Kalau kita tidak mengisinya dengan kebaikan, maka keburukan yang akan mengisi waktu luang kita. Maka sudah selayaknya bagi seorang muslim agar memperhatikan waktunya. Di sini Imam Nawawi pun selalu menuntut ilmu baik dalam menetap ataupun ketika perjalanan. Ini dikhususkan bagi warga Jakarta contohnya. Anak kira warga Jakarta ini seperempat hidupnya itu di perjalanan. Kalau seandainya kita gunakan waktu tersebut, waktu macet dan lain sebagainya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan yang kita raih begitu banyak. Dengan mendengarkan murotal atau bertasbih atau berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya apabila kemacetan tersebut diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, entah mendengarkan musik atau hanya pasrah dengan keadaan. Nah, ini akan menyia-nyiakan waktu yang terbuang. Beliau rahimahullah juga menyibukkan dirinya dengan menulis karya-karya ilmu. Dan ini dapat kita saksikan dari banyaknya buku-buku yang berhasil beliau tulis. Imam Nawawi rahimahullah sejak kecil dikenal sebagai orang yang soleh dan semangat dalam belajar. Dikisahkan ketika beliau berusia 10 tahun, teman-temannya sering memaksanya untuk bermain, namun beliau sering menghindar, bahkan terkadang menangis karena dipaksa. Ini kebalikannya anak-anak kita zaman sekarang. Anak-anak kita zaman sekarang ketika disuruh belajar itu berat, tapi kalau disuruh bermain semangat, membara. Nah, tapi Imam Nawawi ini kebalikannya. Justru ketika diajak bermain, justru ia tidak mau menghindar, bahkan menangis ketika disuruh bermain. Nah, dari sini juga kita bisa memperhatikan bagaimana kedua orang tuanya mendidik parentingnya. Kok bisa anaknya seperti ini?
Nah, kalau seandainya ada bukunya, bisa kita pelajari bersama. Bagaimana mendidik anak sehingga anak tersebut lebih mencintai ilmu daripada bermain. Beliau lebih memilih menghabiskan waktunya untuk belajar dan menghafal Al-Quran dibandingkan untuk bermain. Sampai tak kala beliau dipaksa bermain oleh teman-temannya. Ternyata beliau tetap menggunakan waktu tersebut sambil menghafal. Jadi bermain sambil menghafal Al-Quran. Karena sebab inilah akhirnya ayahnya selalu membawanya ke toko. Bukan agar beliau disibukkan dengan perniagaan toko ayahnya, namun agar lebih fokus anak tersebut mempelajari ilmu Al-Quran. Dan ini adalah salah satu adat ulama-ulama terlebih dahulu. Nah, ulama-ulama terdahulu. Kenapa? Karena ulama-ulama terdahulu, sebelum ia menuntut ilmu, mereka menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu. Dan juga mempelajari adab terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu. Karena kita mengetahui sumber Islam ini berasal dari Al-Quran. Begitu juga adab. Kalau seseorang mempelajari ilmu tanpa adab, bisa jadi ketika ia menguasainya, ketika ia telah mendapatkan gelar, maka yang ada adalah kesombongan yang ada pada diri seseorang tersebut. Ketika usia Imam Nawawi 19 tahun, ayahnya membawa ke Damaskus untuk belajar di Madrasah Ar-Rawahiyah. Selama 2 tahun belajar di sana. Beliau rahimahullah sengaja tidak membaringkan tubuhnya untuk tidur. Hal ini beliau lakukan karena semangatnya dalam menuntut ilmu. Dan kita ketahui bahwasannya kalau seandainya kita tidur terbaring, maka tidurnya akan terasa lama. Dan kalau seandainya kita tidur di atas kursi, maka tidurnya sebentar. Ini yang dilakukan Imam Nawawi selama belajar 2 tahun di Madrasah Ar-Rawahiyah. Nah, kalau kita juga melihat sejarahnya, Umar bin Khattab ketika meninggal dunia, istrinya menjadi janda, dinikahkan oleh sahabat. Dan ternyata sahabat ini menikahi istrinya Umar bin Khattab bukan karena istrinya cantik atau lain-lain sebagainya, namun hanya ingin mengetahui kegiatannya Umar bin Khattab di dalam rumah. Nah, maka suatu ketika sahabat tersebut menikahi istrinya Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab telah meninggal dunia, yang ia lakukan adalah apa? Selalu bertanya tentang Umar terhadap mantan istrinya tersebut. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab setiap malamnya. Kemudian istrinya Umar ini mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab ketika ingin tidur, ia selalu menyediakan sebuah nampan berisi air dan diletakkan di sampingnya. Nah, jadi ketika ia tidur dan bergerak, kemudian tangannya masuk ke nampan, nah, otomatis nampan tersebut akan menyipratkan air ke tubuhnya. Dan sehingga Umar bin Khattab terbangun oleh air tersebut. Dan setelah terbangun, yang ia lakukan Umar bin Khattab ini adalah tahajud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ikhtiar-ikhtiar para ulama ketika ingin salat tahajud atau bangun di malam hari. Disebutkan juga bahwasannya beliau makan hanya sekali dalam sehari demi menghemat waktu. Beliau tidak ingin waktunya habis untuk makan. Namun kita pun perlu diketahui, fisik kita berbeda-beda dengan fisiknya Imam Nawawi. Karena anak sendiri pernah merasakan, bahkan pernah melihat teman angkatan anak ketika di Madinah, itu beliau sangat-sangat rajin. Saking rajinnya, dia selalu lupa tentang makan. Dan sekalinya lapar, itu dia hanya makan apa yang bisa dia raih. Entah itu roti sepotong, dan terkadang kalau misalnya tidak ada apa-apa, dia malas pergi ke dapur. Karena waktunya katanya terlalu lama, ngantri dan sebagainya. Akhirnya dia bikin mie. Dan ini akhirnya apa? Mengakibatkan dirinya terkena penyakit ginjal. Sehingga tubuhnya kurus, berwarna hitam, menghitam, dan perutnya besar dan kemudian meninggal dunia. Karena lupa dengan makan. Beliau pintar, selalu juara, tapi tidak sadarkan diri, tidak menyeimbangkan diri dengan makannya, akhirnya meninggal dunia. Dan kita juga bisa melihat juga kisahnya Imam Muslim, bagaimana Imam Muslim ini meninggal dunia. Karena suatu ketika Imam Muslim berada di suatu madrasah, kemudian seseorang menemukan hadis yang mana tidak diketahui. Akhirnya Imam Muslim ini kembali ke rumah dan berkata kepada keluarganya, tutuplah rumah ini dan jangan biarkan seseorang masuk sehingga aku mendapatkan hadis tersebut. Penasaran. Dan kemudian ada yang menawarkan, maukah aku bawakan kurma untukmu? Ya, silakan dibawakan saja. Dan saking lupa makannya juga Imam Muslim ini, demi mencari hadis, penasaran, saking semangatnya mencari hadis, dia hanya makan kurma dan sebagainya,
kemudian keesokan harinya meninggal dunia. Wallahu a'lam. Ini meninggal karena apa? Karena obesitas kurma yang berlebihan atau karena penyakit yang ia derita. Tapi di sini kita bisa mengambil karena semangatnya menuntut ilmu. Dan tubuh kita memiliki hak, ya. Harus diperhatikan itu juga. Selain dari segi keilmuan, beliau juga terkenal dari segi amalannya. Beliau adalah orang yang zuhud dan rajin beribadah. Dikisahkan bahwa beliau pernah tertimpa sakit ketika belajar di madrasah Ar-Rawahiyah. Ayahnya dan kerabatnya pun mengunjunginya. Di suatu malam ketika ayah dan kerabatnya tertidur di samping Imam Nawawi rahimahullah, Allah Jalla wa'ala memberikan kekuatan sehingga ia tidak merasakan lagi sakit tersebut. Beliau rahimahullah pun menggunakan kesempatan ini untuk berzikir dan bertasbih di malam hari. Namun apa yang terjadi? Ketika Imam Nawawi rahimahullah dalam kondisi berzikir, ia melihat ada orang tua yang penampilannya bagus berwudu di sisi kolam dekat madrasah tersebut. Saat itu masih pertengahan malam. Ketika orang tersebut selesai dari wudunya, ia mendatangi Imam Nawawi rahimahullah dan berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu berzikir sehingga mengganggu ayahmu, saudaramu, keluargamu, dan orang yang berada di madrasah ini." Kemudian Imam Nawawi pun bertanya, "Wahai bapak, siapakah anda?" Kemudian orang tua tersebut menjawab, "Aku hanyalah menasihatimu. Tidak perlu kamu tahu siapa aku." Ketika orang tua tersebut menjawab demikian, maka Imam Nawawi rahimahullah menerka bahwa orang tersebut adalah iblis atau jelmaan iblis. Nah, di sini kita juga bisa mengambil pelajaran kata-kata yang buruk yang keluar dari lisan kita atau lisan manusia atau ajakan-ajakan kemaksiatan itu datangnya dari iblis. Nah, beliau rahimahullah pun mengucapkan ta'awud dan mengangkat suaranya dengan tasbih. Lelaki tersebut pun berpaling dan pergi menuju pintu madrasah. Nah, karena saking tingginya suara Imam Nawawi tersebut, akhirnya ayah dan yang lainnya pun terbangun mendengar teriakan Imam Nawawi. Imam Nawawi pun segera bangkit menuju pintu madrasah. Ternyata pintu tersebut dalam keadaan terkunci. Ayahnya pun bertanya tentang apa yang terjadi. Lalu Imam Nawawi pun rahimahullah menceritakan apa yang terjadi. Mendengar cerita Imam Nawawi rahimahullah, maka semua orang pun duduk dan bertasbih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian karya-karya Imam Nawawi rahimahullah. Nah, meskipun Imam Nawawi rahimahullah meninggal dalam keadaan yang kita bisa sebut sangat muda, namun khazanah ilmiahnya yang beliau tinggalkan untuk umat Islam sangatlah banyak. Di antara karya-karya beliau adalah Al-Arba'in An-Nawawi, kitab yang akan kita bahas bersama insyaallah. Kemudian Riyadhus Shalihin, Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Kemudian ada Minhaj At-Talibin wa Umdah Al-Mufti fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada juga Rawdatut Talibin. Ada Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Dan juga masih banyak yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa yang menjadi tolak ukur di sisi Allah Jalla wa Ala adalah keberkahan usia, bukan panjangnya usia. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh." Sebaik-baik manusia adalah mereka yang umurnya panjang namun amalan-amalannya yang begitu baik. Bukan berarti umurnya panjang namun ternyata keburukan yang ia tinggalkan. Kemudian kita juga bisa melihat cerita dari Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang meninggal sekitar umur 37 tahun. Dan ia hanya merasakan Islam sekitar 6 atau 7 tahun saja. Akan tetapi tak kala ia meninggal dunia, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kematian Sa'ad bin Mu'adz ini? Ihtazza 'arsyur Rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsy Rahman, makhluk Allah yang begitu besar, bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Dengan demikian pula Imam Nawawi rahimahullah, meskipun beliau meninggal di usia yang muda, namun karya-karyanya begitu sangat banyak dan meluas di seantero dunia sehingga kita bisa menikmatinya.
Bahkan karena saking banyaknya ilmu yang beliau tinggalkan bagi umat Islam, kemungkinan di antara kita pun kalau seandainya ingin membaca saja kitab-kitabnya Imam An-Nawawi tidak cukup umur kita ini. Namun kita bisa bayangkan, Imam Nawawi bukan hanya membaca, namun Imam Nawawi menulis karya-karyanya. Bagaimana ia benar-benar memanfaatkan waktunya yang begitu singkat namun padat dan bermanfaat. Lalu apa saja pelajaran-pelajaran yang kita dapat petik dari kisah perjalanan Imam Nawawi rahimahullah? Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Di sini kita ketika dilahirkan oleh ibu-ibu kita tidak pernah mengetahui apapun. Kita dilahirkan dalam keadaan bodoh. Maka kita pun harus tahu diri dengan kebodohan kita ini, maka harus dan selayaknya kita terus belajar. Karena Nabi SAW pun bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib per individu bagi setiap orangnya. Selama status kita muslim, maka kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dan dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Kemudian Allah memberikan kita fasilitas agar kita selalu belajar, yaitu dengan mendengarkan. Pendengaran telinga yang kita miliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya agar kita mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan kebaikan, mendengarkan kalam Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga penglihatan yang tajam sehingga kita bisa melihat kekuasaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, adanya siang dan malam, Allah jadikannya seimbang sehingga kita bisa tertidur, istirahat dari lelahnya dunia. Kemudian Allah memberikan kita anugerah hati agar kita dapat mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, karena hati tidak pernah berbohong. Terkadang kita melakukan sesuatu dengan enaknya, dengan sengaja dan lain sebagainya, tapi hati kita tidak terima. Terkadang kita ingin berbohong kepada siapapun, lisan mungkin saja bisa berbohong, tapi hati yang akan berbicara. Ketika melakukan keburukan, hati akan mengatakan tidak. Karena di dalam hati ada ruh dan ada fitrah. Dan fitrah inilah yang mengajak kita menuju kebaikan, mengembalikan kita ke kebaikan. Dan juga khairu jalisin fi zamani kitab, yaitu sebaik-baik teman duduk kita adalah buku. Dan ini yang dipraktekkan Imam An-Nawawi. Kehidupannya selalu dengan buku, buku, dan buku. Karena buku tidak akan pernah mengkhianati kita. Kita membaca buku apa adanya, dan akan menyampaikan informasi yang ada di dalam buku itu dengan sempurna. Beda dengan ketika kita duduk di samping teman kita. Bisa saja teman kita memberikan informasi yang tidak sesuai fakta. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah juga pernah berkata, "Malam yaduk dullat ta'allumi sa'atan." Dan barang siapa di antara kita semua yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walaupun sekejap. Nah, di sini Imam Syafi'i mengatakan menuntut ilmu itu rasanya pahit. Karena kita pun merasakan sendiri bagaimana ketika kita sedang menjadi pelajar. Menuntut ilmu sangat pahit, capek. Harus bangun jam 7, harus bangun sebelum subuh, kemudian berangkat sebelum jam 7, menahan rasa kantuk. Ini pahit. Tajarru'adul al-jahli tula hayati. Maka orang tersebut siap-siaplah akan menelan rasa kehinaan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'lim waqta syababi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Dan barang siapa yang terlewatkan masa belajarnya ketika masa mudanya, maka bertakbirlah 4 kali untuknya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak pernah belajar ini bagaikan orang yang telah meninggal, karena hidupnya tidak pernah memberikan manfaat. Lebih baik dia tidak memberikan manfaat. Yang lebih parahnya lagi, sudah tidak pernah memberikan manfaat, yang ada adalah memberikan madarat kepada manusia, sesat dan menyesatkan. Maka kita yang di sini, selagi kita masih muda, anak kira yang ada di depan anak ini semuanya masih muda, masih kuat, ya, maka teruslah kita belajar, jangan sampai berhenti.
walaupun rasa lelah dan pahit. Kalau dalam pepatah bahasa Inggris, never stop when we are tired, stop when we are done. Jangan pernah berhenti dalam segala misi apapun, walaupun kita dalam keadaan lelah, namun berhentilah ketika tersebut. Karena rasa lelah itu datang dengan sendirinya, sudah pasti akan datang, tapi jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, kehidupan seorang pemuda itu dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna la'tibara lidatihi. Dan kalau seandainya ada seorang pemuda yang tidak berilmu dan juga tidak ada ketakwaan pada dirinya, maka tidak ada yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupannya. Bagaikan seorang mayat yang sedang berjalan. Kalau istilah bahasa Indonesia kita, bahasa kasarnya adalah sampah masyarakat. Jangan sampai kita menjadi sampah masyarakat yang hanya membuat kemadharatan di sekeliling kita. Begitu juga setelah dewasa, setelah kita menuntut ilmu yang begitu banyak dan begitu luas, tidak lupa kita juga mengamalkannya kepada murid-murid kita. Tujuannya agar apa? Karena demi Allah, kalau sudah seandainya umur kita berusia 60 tahun saja, maka demi Allah tidak ada lagi kenikmatan dunia yang dapat bisa kita rasakan. Contohnya, kalau seandainya ada seseorang yang berumur 60 tahun, kita ajak, yuk jalan-jalan naik Mercy atau Lamborghini, atau enak tidur di kasur sendiri. Maka dia akan merasakan dan akan memilih lebih baik tidur di kasur sendiri. Buat apa naik Mercy dan Lamborghini kalau seandainya punggung saja sudah tidak bisa tegak berdiri? Tidak ada kenikmatan lagi. Ketika sudah umur 60 tahun diajak makan daging sate yang begitu nikmatnya, kemudian ada bubur, mana yang ia pilih? Pasti ia akan memilih bubur. Kenapa? Karena giginya sudah tidak kuat lagi. Sebelum umur kita beranjak ke 60 tahun, maka kita bisa menikmati dari amalan-amalan ibadah kita, dari tinggalan-tinggalan kita, jariah kita. Misalnya, kebanggaan bagi diri kita ketika kita melihat murid-murid kita sukses. Itu bisa kita nikmati di hari tua kita. Mungkin hanya ini yang bisa Ana sampaikan. Kalau seandainya Ana menyampaikan hadis yang pertama, Ana kira waktunya sudah tidak cukup. Jadi kita cukupkan untuk membahas biografinya Imam An-Nawawi terlebih dahulu. Dan insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita akan masuk ke hadis yang pertama. Semoga dengan ini kita bisa mengambil manfaat baik untuk diri sendiri maupun bagi para pendengar yang budiman dan budi woman. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ada budiman dan budi woman. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.